Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh bersekutu kembali dengan Ibu Bapak dalam Renungan Harian HKBP Rosot Sutoyo, Kamis 22 September 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal pertama ayatnya yang ke-7. Demikianlah sabda Allah. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi nina jahoba mamadok ahu, unang dok nabajar dope au, ay manang tu dia peho husuru ikut tusi holau, jala manang aha hotonaho tuho, ikonido hata honomu. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir bahwa mengapa kita dilahirkan di dunia ini? Mengapa kita lahir di Indonesia dan bukannya di Amerika atau di Afrika? Mengapa kita dilahirkan di keluarga kita yang seperti ini? Mengapa kita dilahirkan di keluarga Kristen dan suku Batak? Mengapa kita kemudian menempuh pendidikan seperti ini, seperti itu? Mengapa kita akhirnya menikah dengan pasangan kita? Dan mungkin seterusnya banyak sekali pertanyaan mengapa yang kita tidak tahu jawabannya. Tetapi satu hal yang kita mengerti, bahwa ada tujuan Tuhan bagi kita, membuat kita lahir di dunia ini. Apakah itu? Yaitu mengerjakan panggilan Allah. Dalam teks kita hari ini juga adalah kisah tentang pemanggilan Nabi Yeremia. Jika kita membaca dari ayat 4 sampai 10, kita akan menemukan hal yang istimewa di sana. Apakah itu? Yang pertama, pemanggilan Yeremia adalah murni rencana dan ketetapan Tuhan. Bahkan dari sejak kandungan Tuhan telah mengenal, menguduskan, menetapkan. Sehingga terpanggilnya Yeremia menjadi nabi merupakan inisiatif Allah. Dasar pemilihan Yeremia terletak pada Allah sendiri. Lalu bagaimana respon Yeremia? Itu yang kedua. Secara jujur, Yeremia menyampaikan bahwa ia masih muda dan tidak pandai bicara. Tapi Tuhan memang tidak memanggil orang-orang yang sempurna dan merasa dirinya hebat. Panggilan Tuhan juga bukan soal usia. Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangannya namun bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, ada janji penyertaan Allah. Allah meneguhkan Yeremia. Janganlah takut. Allah memberi jaminan penyertaan. Aku menyertai engkau. Allah mengulurkan tangan dan menjamah Yeremia. Allah memperlengkapi Yeremia sehingga meskipun muda, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu apakah tugas Yeremia? Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. 6 kata kerja ini merupakan gambaran tugas Yeremia. Memang bukan tugas yang mudah, namun bersama Tuhan, hamba yang setia pasti mampu menghadapi tantangan apapun, bagaikan kota dan benteng yang kokoh. Saudara di dalam Kristus, dari teks kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya Tuhan juga memanggil dan mengutus kita. Bercermin dari firman ini kita memahami bahwa tidak ada seorang pun yang lahir secara kebetulan, bahkan lahir tanpa tujuan. Tetapi setiap orang lahir ke bumi adalah bagian dari campur tangan Tuhan untuk melaksanakan tugas tertentu darinya. Seperti Nabi Yeremia dipanggil dan ditetapkan menjadi solusi bagi Israel yang berontak, kelahiran kita pun harus kita yakini sebagai sesuatu yang spesial. Dan seperti Yeremia, kita orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan
dan ditetapkan Tuhan untuk menyampaikan firman dan kehendak Tuhan. Dan harus diingat bahwa penugasan Tuhan bagi kita bukanlah pilihan atau keputusan kita, tetapi Tuhanlah yang menentukannya bagi kita. Itu berarti kita menjadi pendeta, guru agama, penetua, diaken, atau apapun status pekerjaan kita saat ini. Itu bukanlah prestasi atau usaha kita, melainkan lebih merupakan inisiatif Tuhan sendiri. Karena itu, sebagai seorang Kristen, kita tidak patut untuk tidak taat pada panggilan dan penetapan Tuhan. Seperti Nabi Yeremia, semua orang percaya wajib melaksanakan amanat agung Kristus. Berat iya, sulit iya, tetapi kita harus selalu mengingat bahwa ada janji penyertaan Tuhan untuk menguatkan dan melepaskan kita. Selamat mengerjakan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas kebaikan-Mu setiap hari. Hari ini kami ingin kembali mengerjakan panggilan kami di dunia ini. Topang dan tuntunlah kami hingga kami dapat melakukannya dengan sempurna di dalam setiap detik hidup kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Marilah kita tetap dengan setia melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.